Halo, perkenalkan namaku Keisha Aurelia Tiara Nisa dari kelas 10 MPLB 2 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, tujuan kedatangannya. Yang keempat, dampak positif dan dampak negatif. Portugal adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, pusat perdagangan rempah-rempah saat itu, pada tahun 1511. Setelah menguasai Malaka, maka Portugis mengirimkan kapal pada tahun 1512 dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam pelayaran ke Maluku yang merupakan asal-muasal rempah-rempah. Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan Portugis dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun benteng atau Vitória di Pakan Ternate. Namun, hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Pada akhirnya, Gubernur Lopes de Mesquita membunuh Sultan Khairun pada 25 Februari 1570. Anak Sultan Khairun, Sultan Ba'abullah, melawan Portugis dalam peperangan selama 5 tahun berikutnya dan berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku untuk selamanya tahun 1575. Tokohnya yang pertama ada Vasco da Gama. Pada tahun 1498, Vasco da Gama memimpin pelayaran ke India atas perintah Raja Emmanuel. Ia berangkat dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika, lalu memutar ke Tanjung Harapan dan menyusuri pantai timur benua Afrika. Di pantai timur Afrika inilah Vasco da Gama bertemu dengan pedagang-pedagang Islam dan mendapatkan banyak informasi terkait kekayaan alam bangsa Asia. Atas saran dan petunjuk para pedagang Islam tersebut, Vasco da Gama beserta rombongannya meneruskan pelayaran mengarungi Samudra Hindia. Pada bulan Mei 1498, rombongan Vasco da Gama mencapai Calicut, India. Di tempat tersebut, Vasco da Gama mendirikan pos perdagangan. Tokoh yang kedua ada Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias pada tahun 1486 mengawali masa penjelajahan samudra dari Portugal. Bartolomeus Dias berlayar dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika dengan tujuan mencapai India. Namun, malangnya kapal Bartolomeus Dias terdampar di ujung selatan benua Afrika. Kemudian dia menanamkan tempat tersebut sebagai Tanjung Harapan. Tokoh yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque adalah salah satu tokoh penjelajah samudra terkenal dari Portugis. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menduduki kota Malaka. Secara politis, Portugis berhasil menguasai Malaka, namun secara ekonomis gagal karena pedagang-pedagang Islam meninggalkan Malaka. Sebaliknya, pedagang Islam memindahkan pusat perdagangan mereka ke bandar lain seperti Aceh, Banten, Demak, dan Makassar. Selanjutnya di sini saya akan membahas tujuan Portugis datang ke Indonesia. Portugis datang ke Indonesia dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Mereka datang ke Indonesia dengan tujuan 3G. 3G yaitu Glory, Gold, dan Gospel. Glory adalah sebuah tujuan petualangan dengan maksud mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Gold adalah sebuah tujuan ekonomi dengan maksud mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Gospel adalah sebuah tujuan agama dengan maksud menyebarkan ajaran Nasrani. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah menambah pengetahuan tentang mata uang, cara berdagang, tentang cara bercocok tanam dengan menghasilkan rempah-rempah yang berkualitas dan baik. Yang kedua ada berkembangnya musik keroncong dari Portugis. Yang ketiga berkembangnya agama Katolik di Indonesia. Yang selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ada kemiskinan. Yang kedua ada kelaparan.
Dan yang ketiga ada masyarakat Indonesia dijadikan budak oleh bangsa Portugis. Sekian dari saya dan terima kasih.